Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Ketua kelas angkat tangan. Silakan dipimpin berdoa dulu. Betul, siap, doa mulai. Oh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Amin. Amin. Ya. Bagaimana tadi pagi, apakah sudah disapu kelasnya? Sudah bersih ya, tolong dicek lagi apabila ada sampah, nanti bisa dibuang dulu ke tong sampah. Itu Mbak Ainun ada sampah, bisa dibuang dulu, sampah atau bukan? Oh bukan, minuman ya. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Untuk kehadiran hari ini, saya akan mengabsen lewat si akad kelas 8I. Hari ini hari apa? Senin. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 Agustus ya. Jam pertama. Saya panggil ya. Dijawab yang keras. Ainun Komaria, Aisyah Azahra, Amanda Najwa, Aninda Aprilia, Arisa Azarin. Oh iya, sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Ayu Dia Karla, Azmi Avelin, Desvita Roshidatul, Elvarina Elma, Emis Yasinta, Fajar Auliau Syifa, Vicky Zakiatun, Kaisha Najwa, Liza Kori Akwina, Lutfi Fatimatu Zahra, Melina Holfa, Maslahatul Ummah, Melody Celia, Mila Sihatul, Nabila Latifatul, Nada Zahrina, Nadia Adelia, Nafa Aulia, Naila Etia, Nashwa Diamanta, Nasya Nur Aini, Natasha Zahra, Naila Iftihar, Nur Fauzia. Nur Fauzia sakit, kita juga doakan semoga lekas sembuh ya. Riani Mutia, Risha Fairus, Rusdiana Fatawi, Sabiluna, Salma Wahidatun, Sukma Ayu, Swasti Indriani, Syifatul Wahyu, Sakifa Atirindara, mana? Dara ya. Zahrina Mutia, Zarka Yana Hermawan. Ya, alhamdulillah yang
yang hari ini bisa berangkat, semoga sehat-sehat selalu ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah. Kalau siap tepuk 1. Lebih siap tepuk 2. Siap banget tepuk 3. Terima kasih ya. Silakan buku paket, buku tulis dipersiapkan semua. Hari ini kita akan belajar materi yang judulnya adalah perubahan iklim. Sebelumnya kita sudah belajar materi apa? Sebelum ini yaitu materi cuaca dan iklim. Masih ingat tidak materi cuaca dan iklim? Apa itu cuaca? Siapa yang masih ingat? Yang masih ingat cuaca apa? Ya, silakan Mbak Amanda. Cuaca itu apa Mbak Amanda? Iya, berarti cuaca itu terjadinya di wilayah yang sempit. Berubahnya cepat atau lambat? Cepat. Kalau iklim itu apa iklim? Masih ingat iklim? Siapa yang masih ingat iklim? Ya. Rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang dan dalam wilayah yang luas. Ya, terima kasih Mbak Sabiluna. Betul sekali ya, cuaca dan iklim kita sudah belajar kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim. Apakah kalian merasa bahwa saat ini tuh panasnya itu berlebihan sekali kita rasakan? Lebih panas ya daripada biasanya ya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini tentang perubahan iklim. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita ingat kembali ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Saya minta tolong dibacakan yang pertama Mbak Ainun, yang menghormati bagaimana? Semua siswa harus saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Mila, kerjasama. Kontribusi secara adil. Yang partisipasi aktif dibacakan Mbak Sifatul. Semua siswa harus aktif berpartisipasi dalam diskusi dan mengajukan pertanyaan. Tanggung jawab Mbak Sukma. Semua siswa harus mengambil tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Menghargai Mbak Zarka ya. Iya, jangan melakukan bercanda yang berlebihan ya. Selanjutnya menghargai Mbak Nadia. Menghargai tidak boleh melemparkan Oh, sudah ya. Lanjut saja nggak apa-apa. yang berlebihan atau mengarah ke kerugian. Terakhir di kebijakan khusus, silakan Mbak Kaisha. Betul, penggunaan gadget di kelas hanya untuk tujuan pendidikan dengan izin guru. Nanti kita sepakati bersama-sama ya, supaya pembelajaran kita terlaksana dengan lancar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, insya Allah nanti kita akan belajar murid dapat mengetahui pengertian perubahan iklim dan penyebabnya dengan benar. Selanjutnya akan disajikan video pembelajaran. Murid dapat menganalisis langkah pencegahan perubahan iklim dengan benar. Dan yang terakhir, murid dapat membuat rencana langkah pencegahan perubahan iklim dalam bentuk poster dengan benar. Ibu sudah memberikan kalian arahan untuk membawa peralatan ya, untuk membuat poster. Apakah sudah dibawa? Sudah. Coba ditunjukkan bawa kertas enggak hari ini, yang tiap kelompok sudah dibawa kertasnya ya, diangkat kertasnya sudah. Kemudian alatnya, alat gambarnya, alat gambarnya mana? Oh sudah, terima kasih ya. Nah, untuk teknik asesmen, Ibu nanti akan melaksanakan asesmen formatif, yaitu melalui diskusi kelompok. Nanti akan Ibu nilai dari lembar observasi dan diskusi kalian. Serta nanti di unjuk kerja juga akan Ibu nilai dari presentasi poster. Dalam tes sumatifnya, nanti hasil dari posternya itu yang akan menjadi nilai sumatif atau nilai akhir dari kalian. Maka
untuk posternya dibuat sebaik mungkin, dan yang penting adalah pesan yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah tes tertulis, yaitu melalui kuis melalui situs Wayground. Untuk pembuatan poster sudah berkonsultasi dengan guru bahasa Indonesia ya? Sudah tahu berarti isi poster apa saja ya? Sudah ya? Dengan Bu Iprotul, sudah ya? Selanjutnya ini kita akan masuk ke pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika suhu bumi itu terus meningkat dari tahun ke tahun? Apa yang akan terjadi? Ada yang mau mencoba menjawab? Kalau suhu semakin meningkat, apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Mbak Zarina, apa yang akan terjadi kalau suhu? Ya. Berarti terjadi apa, Mbak? Pencairan es di kutub utara. Yang lainnya ada jawaban lain? Kalau misalkan suhu bumi terus meningkat tuh apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Mbak Umah, kalau suhu bumi terus meningkat apa yang kita rasakan? Bumi semakin apa? Bumi semakin panas, betul sekali ya. Dan menurut kalian, apakah cuaca ekstrim yang kita alami belakang ini berkaitan dengan perubahan iklim? Kira-kira berkaitan tidak? Cuaca ekstrim itu yang bagaimana? Kekeringan panjang. Kemudian apalagi ya ekstrim? Betul. Jika perubahan iklim terus terjadi, bagaimana nasib pertanian dan nelayan di Indonesia ya? Tadi dampaknya adalah kekeringan. Kalau kekeringan bagaimana dampaknya untuk para nelayan dan juga pertanian ini? Ada yang mau menjawab? Yang pertanian mungkin? Silakan angkat tangannya. Yang mau menjawab. Dampak bagi pertanian bagaimana Mbak Lutfi kira-kira? Dampak pertanian? Oh iya, gagal panen. Kalau bagi nelayan, kira-kira kalau cuacanya ekstrim sampai dengan terjadi badai begitu bagaimana? Ada yang mau menjawab? Ketika terjadi badai, apakah nelayannya masih bisa? Mbak Syifa bagaimana? Iya, banjir. Kalau banjir apakah masih bisa mencari ikan di laut nelayannya? Tidak, karena terjadi apa tadi? Iya, dan badai. Nah, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Kalian cermati di video ini, yang perlu kalian cermati apa? Yang pertama adalah dengarkan baik-baik kalau ada info tentang pengertiannya dulu ya. Pengertian perubahan iklim. Nanti kalau menemukan informasi ini dicatat. Selanjutnya yang kedua adalah penyebab perubahan iklim. Yang ketiga, kalian cermati informasi yaitu dampak perubahan iklim. Dan yang keempat adalah langkah pencegahannya. Sudah siap? Akan saya putarkan sebuah video pembelajaran. Disimak baik-baik informasi yang penting. Nanti silakan bisa dicatat di buku kalian. Yuk ketahui pentingnya perubahan iklim. Hai anak-anak, tahu nggak perubahan iklim adalah masalah penting yang akan berpengaruh besar pada masa depanmu nanti? Sebenarnya mungkin saja kamu sudah merasakan dampaknya sekarang. Lihatnya saja sudah banyak di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya, banjir besar di Jakarta, penghilangnya tambang batu di Tuban, hingga menyusutnya garis pantai Pulau Gili di Lombok. Ini semua contoh dampak perubahan iklim. Nah, kalau sudah ada sedikit bayangan, yuk kita pelajari lebih lanjut apa itu perubahan iklim. Pertama-tama, bayangkan dulu atmosfer bumi tinggi di atas langit. Di atmosfer ada banyak gas seperti misalnya karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrogen oksida atau NOx. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca dan memang perlu ada untuk memerangkap sinar matahari yang masuk ke bumi.
sehingga suhu di bumi hangat dan cocok untuk kehidupan manusia. Tapi masalahnya sekarang gas-gas ini jadi terlalu banyak jumlahnya di atmosfer sehingga terlalu banyak sinar matahari yang diperantap. Akibatnya, suhu di bumi jadi makin panas. Nah, naiknya suhu di bumi ini menyebabkan perubahan iklim dan berbagai masalah seperti kekeringan, banjir, dan sebagainya. Jadi, perubahan iklim adalah perubahan secara drastis pada suhu udara, curah hujan, maupun pola angin dalam jangka waktu 10 tahun atau lebih. Tapi kenapa ya gas-gas itu bisa jadi banyak di atmosfer? Menurut para ahli, ini kebanyakan akibat dari aktivitas manusia sendiri. Ternyata secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari, kita sendiri juga telah menyebabkan timbulnya gas-gas berbahaya tersebut. Berbagai gas buangan dari asap motor atau mobil yang kita kendarai, gas CFC dari kulkas dan AC yang kita nyalakan di rumah, gas CO2 yang tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah ditebang untuk dijadikan pemukiman atau jalan, gas metana yang dihasilkan ternak dan digunakan untuk pupuk tanaman yang kita makan. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu produsen gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% dari gas ya, berasal dari hilangnya lahan gambut dan hutan di Indonesia. Gas tersebut yang tadinya tersimpan di hutan jadinya dilepaskan ke atmosfer karena lahannya dibakar atau ditebang. Gimana ya perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan kita? Selain suhu di bumi jadi makin panas, pastinya ada dampak lebih lanjut pada kehidupan di laut dan di darat. Di laut, pertama, permukaan laut naik. Karena suhu bumi makin panas, es dan glacier di daerah kutub meleleh sehingga permukaan air laut naik. Karena permukaan air laut naik, daerah-daerah pesisir atau pulau-pulau kecil tenggelam. Kedua, laut lebih panas dan asam. Ini terjadi karena laut menyerap karbon dioksida. Akibatnya, ekosistem terumbu karang akan rusak dan hewan-hewan laut kehilangan tempat tinggal. Ketiga, kepunahan makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan laut dan juga darat yang tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas akan terancam punah. Di darat, pertama, cuaca ekstrem dan bencana alam. Ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, tornado, topan, dan gelombang panas. Semua itu bisa menyebabkan kerusakan dan kematian. Kedua, gangguan kesehatan. Kalau terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Ketiga, banyak wabah. Kenaikan suhu juga dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk pembawa virus lebih mudah berkembang biak. Keempat, masa panen bergeser. Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen, atau munculnya wabah dan hama tanaman baru. Akibatnya, jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa gagal panen. Bahan pangan jadi lebih sedikit dan mahal harganya. Dan yang kelima, masalah sosial. Konflik atau peperangan dapat terjadi kalau ada kekurangan bahan pangan atau air bersih akibat kekeringan atau banjir. Seremnya dampak dari perubahan iklim ini. Jadi kalau udah tahu apa dong yang bisa kita lakukan? Pertama, yuk biasakan hidup hemat dan ramah lingkungan. Contohnya, utamakan jalan kaki jika mungkin atau naik kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Menghemat penggunaan listrik, mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah serta menanam tanaman di halaman rumah atau sekolah. Kedua, tingkatkan kesadaran orang-orang di sekitar kita tentang bahayanya perubahan iklim. Oke, setelah menyaksikan video tadi, sudah banyak info yang kalian catat? Sudah. Kalau begitu saya pengen dengar, ada yang tadi menangkap tidak apa pengertian dari perubahan iklim? Siapa yang tadi menangkap jawabannya melalui video tadi? Ada yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab?
Atau saya tunjuk saja ya, silakan dibacakan Mbak Lutfi. Apa itu pengertian perubahan iklim dari video yang kamu simak tadi? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang dan wilayah yang luas. Iya, itu yang ditangkap oleh Mbak Lutfi tadi ya. Sekarang penyebabnya ya, saya pengen tahu penyebabnya ini. Dari Mbak Salma, mana Mbak Salma? Mbak Salma, penyebabnya apa tuh, penyebab perubahan iklim yang kamu lihat dari video tadi? Berkurangnya hutan dan banyak asap dari pabrik. Banyak asap dari pabrik itu penyebabnya. Sekarang dampaknya ini, dampaknya apa yang kalian lihat dari video tadi, dari dampaknya Mbak Naswa? Dampaknya apa tadi Mbak Naswa dari adanya perubahan iklim itu? Dampak lautan, permukaan laut naik. Iya, permukaan laut naik. Terus selanjutnya langkah pencegahan apa yang bisa kita lakukan ya Mbak Desvita tadi dari video tersebut? Yang bisa kita lakukan untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim. Misalnya. Apa contohnya yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi perubahan iklim dengan cepat? Mbak Sabiluna, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim terjadi dengan cepat? Satu saja. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dengan cara? Jangan menebang pohon sembarangan. Betul, jangan menebang pohon sembarangan. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim terjadi lebih cepat? Menghemat listrik. Menghemat listrik salah satunya. Nah, kalian tadi sudah menyimak ya dan juga sudah mengetahui beberapa hal tentang perubahan iklim. Diperhatikan sebentar, saya ada materi, saya sampaikan dulu ya sebelum nanti kita ke aktivitas utama. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa itu perubahan iklim? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lutfi ya, perubahan iklim mengacu pada perubahan signifikan dalam suhu global dan pola cuaca dari waktu ke waktu. Artinya, saat ini kita telah mengalami perubahan atau peningkatan suhu bumi. Apa yang menyebabkan? Menyebabkan salah satunya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Terus apa? Bisa dibaca bersama-sama? Pembunuhan hutan, proses industri, praktik pertanian. Proses industri ini banyak menghasilkan asap apa? Asap dari mana? Dari pabrik. Iya, itu terjadi asap dari pabrik karena adanya aktivitas industri ya. Bagaimana caranya, strateginya sekarang ya? Yang pertama ada mengurangi emisi, yaitu kita beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, meningkatkan efisiensi energi ya, menggunakan penghematan bahan bakar, lalu juga menanam pohon. Apa istilahnya menanam pohon itu? Reboisasi. Langkah adaptasinya juga bisa dengan cara ketahanan infrastruktur, meningkatkan bangunan, jembatan dan jalan yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Karena kalau cuacanya ekstrim, ketika hujan itu jembatan yang tidak kokoh bisa terjadi apa? Roboh. Kalau misalkan aspalnya dibangun asal-asalan, ketika terik panas bisa terjadi apa? Ya. Terjadi apa tuh aspalnya? Meleleh ya ketika suhunya sangat panas. Kita juga harus memanajemen air, memastikan ketersediaan air dan juga menghemat air serta penyesuaian pertanian, beralih ke tanaman yang lebih tahan kekeringan atau mengubah jadwal tanam. Dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengurangi penggunaan energi ya, mematikan lampu, menggunakan secara hemat listriknya. Kemudian memilih produk dan layanan berkelanjutan, serta kita harus mendukung kebijakan dan pemimpin yang berkomitmen untuk memerangi perubahan iklim. Ya, terima kasih.
Setelah ini kita akan aktivitas kelompok ya. Nanti saya punya LKM atau lembar kerja murid yang akan dikerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum itu waktunya kita ice breaking. Kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Ya, ini saya akan berikan sebuah tebak-tebakan gambar. Silakan nanti disimak ya tebak gambarnya. Dijawab ya cepet-cepetan ya. Amatilah gambar yang ada dengan teliti, tebaklah isi gambar yang dimaksud. Apa kamu siap? Siap. Ayo kita mulai. Gambar apa ini? Apa? Udang rebus. Betul. Kita lihat jawabannya ya. Udang rebus. Selanjutnya. Apa? Tai lalat. Ya, kita lihat jawabannya bersama-sama. Tai lalat. Lanjut, ini apa ini? Apa? Tenaga listrik. Nomor 3 ya. Betul. Apa ini? Apa? Tuang air. Ternyata itu tua ya, tuang air. Apa ini? Apa nak? Mati rasa. Minta uang ya. Jawabannya ternyata minta uang. Nomor 7. Potongan harga. Ayo kita lihat jawabannya. Oh betul, potongan harga. Selanjutnya. Senam otak. Betul. Wow, hebat. Jawabannya benar semua jawabannya? Kalau begitu, sekarang kita akan lanjutkan ke aktivitas kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan pembagian waktu asesmen awal ya. Silakan bisa menuju ke kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nanti setelah bergabung, Ibu akan memberikan lembar kerja murid yang akan kalian kerjakan. Dan nantinya hasil akhirnya adalah membuat poster langkah-langkah pencegahan terhadap terjadinya perubahan iklim. Silakan bisa mulai bergerak kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan. Peralatannya dibawa, buku paketnya silakan dibawa ya. Meja kursinya ditata dengan baik supaya nanti diskusinya berjalan dengan lancar.
silakan dibuat duduknya tetap menghadap ke depan. Jadi agak menghadap ke depan, seperti itu. Ya. Silakan bergabung dengan kelompok. Maju lagi yang belakang sedikit. Kalau ada kursi yang kurang bisa ambil dari sebelahnya ya. Silakan duduk semuanya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKM-nya ya. Saya cek dulu untuk kelompoknya yang kompak ya. Silakan tepuk sesuai nama kelompoknya. Kelompok 1 berarti tepuk 1, kelompok 2 tepuk 2, kelompok 7 berarti tepuk 7. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5, ayo kelompok 5 yang kompak. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Ya, baik. Di sini kalian akan mengerjakan lembar kerja, ada studi kasus. Ada kasus yaitu di sebuah kota terjadi sebuah fenomena perubahan iklim. Nah, di sini fenomena tersebut nanti kalian analisis bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim dari kasus tersebut. Kalian cari bagaimana caranya ya. Lalu apa manfaat dari melakukan hal tersebut, dan yang kalian lakukan ini tuangkanlah dalam bentuk poster. Silakan, ini diterima dulu kelompok 1, kelompok 2 minta tolong, kelompok 3. Nanti dikasih jalan ya saya ya, biar bisa ke belakang ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, tolong ke belakang, kelompok 7. Waktu mengerjakan hanya 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan presentasi. Masing-masing kelompok mempresentasikan dengan hasil posternya ya. Posternya sudah harus diselesaikan. Bisa ada yang menjawab lembar kerjanya, ada pula yang membuat posternya. Dibagi tugas. Nanti saya akan berkeliling untuk memandu kalian dalam pengerjaan tugasnya. Kita nanti akan presentasi setelah 20 menit. Diusahakan semua siswa, semua kelompok bisa mempresentasikan poster yang sudah kalian buat. Silakan dibagi tugas, ada yang membuat poster, ada yang mengisi LKM. Nanti ditentukan juga ya siapa yang mau maju ya. Biar lebih efektif waktunya, bisa bareng-bareng mengerjakannya. Ini diisi dulu ya, dibaca dulu soalnya. Bisa sambil bareng-bareng diisi. Nanti diskusi tanya mau warna apa posternya, dan disiapkan nanti yang presentasi 3 orang ya.
dibagi tugas ya. Ada yang mengerjakan LKM, ada yang membuat posternya. Dibagi tugas, ada yang mengerjakan LKM, ada yang membuat poster, ada pula nanti yang presentasi disiapkan. Dibagi tugas ya nanti ya, ada yang presentasi. Yang presentasi 3 orang. Selain membuat poster juga LKM-nya dikerjakan. Agak ke sini enggak apa-apa. Sini, maju sini enggak apa-apa. Kamu madep ke belakang enggak apa-apa. Nanti pas presentasi diperhatikan temannya di depan ya. Ada kesulitan? Tidak? Ya silakan dibagi tugas. Ada yang mengerjakan LKM-nya, ada yang membuat posternya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa angkat tangan ya. Nanti saya akan ke kelompoknya. Diskusi ya, diskusi kelompok. Ini ada penilaiannya, nanti kalau diskusi itu ada penilaiannya juga, jadi semua harus bekerja sama. Ada yang mengerjakan, ada yang membuat poster. Saya mau ke belakang sebentar. Ini geser sedikit. Ya, berdiri sebentar. Sebentar, ini mejanya ke belakang lagi sedikit. Nah, ya, terima kasih. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Ya, sudah. Ini mulai membuat poster ya. Lalu jangan lupa itu untuk kasusnya. Kasusnya apa? Apa kasusnya di kelompok kamu? Apa kasus yang terjadi di situ tuh? Apa? Suhu udara panas. Apa penyebabnya? Yang keras saya tidak dengar. Kita cenderung semakin sering menggunakan pendingin ruangan. Oh iya, menggunakan pendingin ruangan. Terus apa saran dari kelompok kamu? Untuk menghemat? Oh, energi. Menghemat dengan cara apa? Kalau menurut kelompok kalian? Kalau sering menggunakan AC berarti menghematnya bagaimana?
Mematikan AC ketika tidak digunakan, betul. Ketika meninggalkan rumah juga ya, apalagi yang bisa dimatikan selain AC? Lampu, terus apalagi? Charger, ya, itu bisa dimatikan ketika tidak digunakan. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti dipilih 3 orang ya, untuk maju ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4 apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Kasusnya apa di kelompok 4 ini? Kasus ini? Transportasi kendaraan. Iya, transportasi. Permasalahan yang terjadi apa di situ tuh? Pencemaran udara dan meningkat emisi gas rumah kaca. Pencemaran udara disebabkan karena kendaraan bermotor. Solusi yang ditawarkan kelompok kalian apa? Solusinya apa? Berjalan kaki ke sekolah. Terus ngapain lagi? Bersepeda. Bersepeda. Apalagi yang bisa dilakukan? Ini gambarnya apa ini? Mau buat gambar apa ini? Naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Terus? Naik bis sambil berjalan kaki. Oke, dilanjutkan. Sudah bagus. Nanti dipresentasikan ya. Pilih 3 orang. Halo, kelompok berapa ini? Kelompok 6. Kelompok 6 apa ini permasalahannya yang di kasus ini? Permasalahannya apa? Nanti kata-kata presentasinya gimana? Seperti biasa, presentasi diawali dengan perkenalan ya. Sudah pernah presentasi kan? Sudah. Nanti ditunjukkan poster kamu. Ini sudah mulai menggambar ya, saya lihat ya. Sudah menggambar, sudah mewarnai juga. Tadi kasusnya apa di sini? Kasusnya adalah Apa? Kasusnya apa kasusnya? Dibaca coba kasusnya. Beberapa wilayah Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, masyarakat yang merasakan dampak perubahan iklim. Ada dampak perubahan iklim. Apa penyebabnya di situ? Penyebabnya adalah tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bakar fosil untuk membangkit listrik dan kendaraan bermotor. Oh iya, berarti ada penggunaan bakar fosil ya. Lalu bagaimana solusinya dari kelompok kalian? Solusinya? Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan menggunakan tenaga surya dari selamatkan. Iya, tenaga surya itu yang bisa mengganti fosil tadi ya. Oh iya, bagus. Dilanjutkan. Nanti yang presentasi ya juga ada. Disiapkan 3 orang presentasi. Amit, permisi. Tak ke kelompok terakhir. Kelompok 7 ya. Kelompok 7 ada kesulitan? Tidak, sudah pahamnya. Ini kelompok 7 permasalahannya apa? banjir. Saya bagikan ini nanti untuk refleksi ya, tapi nanti dibukanya nanti saja. Ada emoji dan sticky notes. Saya bagikan nanti untuk refleksi ya. Minta tolong untuk yang kelompok belakang. Nomor 3 ini. Iya, ini nanti yang pertama kalian. Halo, kelompok 2. Ini kelompok 4 tadi. Yang pertama nanti kalian mempresentasikannya berarti kasusnya dulu ya, kasusnya dibacakan, terus kemudian bagaimana langkah yang kalian lakukan. Kalian ngapain dari ini permasalahan ini, apa yang akan kalian lakukan? Menanam pohon. Kami akan menanam pohon misalkan seperti itu. Setelah itu manfaatnya sudah ditemukan, manfaatnya apa? Sudah. Dan ini posternya nanti ditunjukkan seperti itu. Ya, dibaca kasusnya apa? Saya akan bagikan ini ya. Ini ada sticky notes nanti untuk lembar refleksi dan ada emoji ya. Tolong dibantu kelompok yang belakang. Saya akan bagikan ini untuk nanti mengisi refleksi ya. 1 orang 1 nanti. Kalau emojinya bisa milih. Ditempel ya perasaan kamu hari ini, tapi nanti ya setelah pembelajaran selesai.
Kelompok 2, bagaimana? Ada permasalahan? Tidak lancar ya? Lancar. Kelompok 4, ada permasalahan? Tidak. Sudah ditentukan yang mau maju? Nanti bisa diundi, atau yang mau maju, yang percaya diri pengen maju, silakan nanti bisa maju. Ada yang ketok-ketok tuh, siapa tuh? Mbak Emis ya. Bosen ya? Tuh bisa dilanjutkan aja. Di warna putih. Masih. Ini tentang apa ini? Permasalahannya apa? Mengurangi sampah plastik. Oh, mengurangi sampah plastik. Berarti banyak yang menggunakan sampah plastik ya. Apakah kalian termasuk? Ya. Termasuk. Berarti akan mulai nih melakukan pencegahan. Ya. Iya. Gambar siapa ini? Kok bagus? Gambarnya Mila. Oh, Mila. Nanti majunya dimulai dari kelompok 1 ya. Jadi kelompok 1 dipersiapkan 3 orang. Diwakilkan oleh 3 orang. Dibagi tugas, ada yang maju, ada yang membuat. Nanti LKM-nya dibawa, dibaca dulu permasalahannya. Mengingatkan untuk waktunya 5 menit lagi ya untuk mengerjakan. Setelah itu kita nanti ada presentasi kelompok. Apabila hari ini semuanya tidak bisa presentasi, nanti saya minta 3 kelompok yang presentasi ya. Spidol hitam, boleh besar. Iya, sama-sama. Persiapan ya, setelah ini kelompok 1, 2, 3 presentasi. Apabila waktunya nanti masih memungkinkan presentasi, dilanjut kelompok sampai 7. Tapi kalau hari ini kok belum bisa presentasi semua, kita ambil perwakilan. Oh iya, tak raket kan. Ada yang punya ini putih, apa namanya, krayon putih, pinjam krayon putih. Punya, pinjam ya. Amit.
Terima kasih. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Sudah atau belum? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 siap? Siap nanti ya. Kelompok 4 bagaimana kelompok 4? Sudah hampir selesai? Ya, 5, kelompok 5 finishing. Kelompok 6? Belum. Kelompok 7? Hampir. Oke. Oke, untuk kelompok yang maju, ini kayak yang sudah selesai saja ya. Perhatikan semuanya ketika presentasi semua aktivitas dihentikan dan diperhatikan ke depan. Maka tugas-tugas tersebut dihentikan dulu. Yang presentasi diperhatikan dengan baik, yang tidak presentasi nanti yang bertanya. Boleh pertanyaan apa saja seputar perubahan iklim. Boleh menanyakan misalkan yang kalian belum ketahui ya. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1, perwakilan 3 orang untuk maju ke depan. Kelompok yang tidak maju silahkan menghadap ke depan dan disimak baik-baik. Sambil ditunjukkan posternya. Taruh dulu mungkin peralatannya di sini yang ingin dibawa bisa ditaruh dulu di sebelah sini. Silakan maju di sebelah sini ya. Ya, di sebelah depan sini. Tolong dibawa salah satu. Amin, Bos. Aku tahu. Kelompok 1 silakan presentasi, yang lainnya menyimak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang mencegah perubahan iklim. Di sebuah kota pesisir di Indonesia, suhu rata-rata terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, banjirop yang sebelumnya terjadi hanya sesekali, kini menjadi lebih sering dan tinggi. Salah satu penyebabnya adalah naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub. Namun, penyebab tak langsung dari permasalahan ini adalah banyaknya sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sungai dan laut. Sampah plastik ini mengganggu ekosistem laut dan memperparah pencemaran lingkungan, termasuk mempercepat kerusakan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi. Nah, pertanyaan, bagaimana cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dari kasus tersebut? Jawabannya, mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum sendiri dari rumah. Ini botol minumnya. Kita bawa ya. 2. Apa manfaat dari melakukan pencegahan perubahan iklim tersebut? Jawabannya, dapat mengurangi tumpahan sampah di TPA. 3. Buatlah langkah pencegahan berdasarkan kasus di atas dalam sebuah poster edukatif. Silakan ditunjukkan posternya, itu dijelaskan ini gambar apa posternya. Ini dari poster kami kelompok 1. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan atau mengurangi sampah plastik. Terus nah, ini hasil poster kami tentang mengurangi sampah plastik. Kalian udah bawa botol minum sendiri belum? Mana ada yang sudah bawa botol minum, bisa ditunjukkan yang sudah bawa botol minum. Tunjukkan. Oh ya, sana ada satu. Tunjukkan Mbak yang sudah bawa botol minum. Berarti ini sudah turut ya menjaga dari pencegahan perubahan iklim. Ayo, monggo diserahkan ke kelompok lain. Apakah ada yang mau bertanya atau menanggapi? ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Apakah ada yang mau bertanya? Oh, ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana cara mencegah perubahan iklim? Dengan cara reboisasi, terus mengurangi sampah dan mengurangi asap kendaraan. Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan, silakan diakhiri presentasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya kelompok yang sudah siap maju, kelompok 2 ya. Kita urut ya, kelompok 2. Sudah siap maju? Kelompok 3 kalau begitu ya. Silakan kelompok 3, saya lihat ini sudah siap sekali dengan posternya. Silakan dipresentasikan kelompok 3. Minta tolong bisa bawa. Kelompok 3 ini ya, kasusnya adalah di wilayah Kalimantan Tengah ya. Silakan diawali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Studi kasus 3. Di wilayah Kalimantan Tengah, hutan hujan tropis yang dulunya lebat kini semakin berkurang akibat penebangan liar dan perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Setiap tahunnya ribuan hektar hutan dibuka tanpa reboisasi yang memadai. Akibatnya suhu di wilayah sekitar menjadi lebih panas, udara terasa kering, dan bencana seperti banjir dan kabut asap sering terjadi. Deforestasi besar-besaran ini juga menyebabkan peningkatan emisi karbon dioksida ke atmosfer yang memperparah perubahan iklim di tingkat lokal maupun global. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dari kasus tersebut? Langkah yang dapat kita lakukan ialah melakukan reboisasi atau menanam pohon. 2. Apa manfaat dari melakukan pencegahan perubahan iklim tersebut? Menyerap karbon dioksida serta menyejukkan ruangan. 3. Buatlah langkah pencegahan berdasarkan kasus di atas dalam sebuah poster edukatif. Ini adalah hasil poster dari kelompok 3. Salah satu cara untuk mencegah perubahan iklim ialah menanam pohon. Kami akan menanam pohon yang bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida dan menyejukkan ruangan. Walaupun hal menanam pohon adalah hal yang mudah, tetapi langkah-langkah tersebut sangat berarti untuk mencegah perubahan iklim. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali dijawab dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kembali silakan kalau ada yang mau bertanya mungkin atau menanggapi kelompok kalian. Teman-teman lagi kah? Monggo yang mau menanggapi atau ingin bertanya atau mungkin mau tanya pohon apa yang cocok untuk ditanam di lingkungan sekolah. Siapa yang mau bertanya monggo silakan. Ada tidak yang mau bertanya atau kalian yang bertanya silakan kepada teman-teman apakah sudah menanam pohon? Apakah teman-teman sudah menanam pohon? Pohon apa yang sudah ditanam? Mangga. Terus pohon apa lagi? Pohon apa yang sudah ditanam? Yang belum menanam nanti kita tanam bersama-sama ya, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Terima kasih, silakan duduk. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya nih saya tertarik ini ya, pengen kelompok yang tentang ini permasalahan hemat listrik. Ada nggak ya di sini hemat listrik? Kelompok mana nih? Kelompok yang tentang hemat listrik. Silahkan maju. Ya di bawah. Mari maju. Kelompok terakhir aja ya hari ini ya. Karena waktunya nanti kita masih ada asesmen terakhir. Silahkan maju yuk. Ayo maju.
Silakan perwakilannya berapa? 3 orang, maju yuk. Tolong di bawah ya. Bisa dimulai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Studi kasus 2. Di kota besar seperti Jakarta, suhu udara terasa semakin panas dari tahun ke tahun. Bahkan di malam hari, warga cenderung semakin sering menggunakan pendingin ruangan dan peralatan elektronik lainnya hampir sepanjang hari. Akibatnya konsumsi listrik meningkat tajam, padahal sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara yang menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Emisi inilah yang menjadi penyumbang utama efek rumah kaca dan perubahan iklim. Pertanyaannya, bagaimana cara atau langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim dari kasus tersebut? Jawabannya, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, seperti dengan mematikan barang-barang yang tidak digunakan. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari melakukan pencegahan perubahan iklim tersebut? Manfaatnya yaitu konsumsi listrik menjadi lebih rendah. Posternya dijelaskan itu apa saja yang kalian lakukan. Dengan cara mematikan listrik bila tidak digunakan. Oh iya, mematikan yang tidak digunakan. Ini kira-kira sudah dilakukan belum? Belum. Sudah atau belum? Belum. Apa yang bisa dilakukan ya mungkin di kelas ini ya? Silakan. Mematikan lampu. Mematikan lampu, coba. Apakah perlu tidak dimatikan lampunya? Silakan. Dimatikan lampunya ini kalau tidak perlu, silakan. Nanti kita lihat ya, kalau memang gelap kita nyalakan. Ya, gelap atau tidak? Tidak ya, bersih terlihat jelas ya? Nanti ketika tidak digunakan itu silakan dimatikan. Sekarang karena masih pembelajaran dinyalakan dulu. Nanti pas kapan dimatikan? Istirahat. Ketika kelas tidak digunakan, apa saja yang dimatikan? Kipas, proyektor. Ya, silakan kembali lagi. Yang lainnya, teman lainnya ada yang mau bertanya? Silakan, ini kelompok terakhir hari ini. Yang mau bertanya nanti dapat apresiasi ya dari saya ya, dapat skor positif. Yang mau bertanya silakan. Atau ingin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Cukup? Kalau cukup silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Yeay, selanjutnya ya. Setelah mendengar presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya, kesimpulannya sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim? Apa saja dari yang sudah disampaikan kelompok 1, 2, 3? Apa nak? Mengurangi sampah plastik, lalu? Betul, mematikan lampu, apalagi? Menanam pohon, terus apa lagi? Ya, mematikan ini ya yang kelompok lain ya, mematikan keran saat tidak digunakan. Kelompok lainnya apa lagi? Yang kelompok lain? Bisa disampaikan? Supaya hemat energi ngapain? Kelompoknya Mbak Lutfi apa? Menggunakan tenaga surya matahari. Kelompoknya Mbak Nasya apa yang bisa dilakukan? Berjalan kaki sekolah. Ya. Kelompok terakhir apa yang bisa dilakukan? Kelompok 7. Melakukan apa? Melakukan apa itu? Yang kalian buat di situ tulisannya apa? Apa?
edukasi ya, tadi saya lihat ya, edukasi dan kampanye tentang pentingnya perubahan iklim. Nah, sekarang sebelum kita ke kegiatan penutup ya, terakhir Ibu sudah membagikan, ada sticky note, silahkan dibagikan tiap kelompok masing-masing satu. Tulislah hal yang menurut kalian itu ada di sini ya. Satu, apa hal penting yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Di dalam satu sticky note itu jawabannya tulis, langsung jawabannya. Dua, bagaimana materi atau penjelasan mana yang menurut kamu sulit dipahami? Lalu yang ketiga, cara belajar agar kamu lebih paham. Yang sudah, kemudian pilih emoticon yang mewakili perasaan kamu hari ini, ditempelkan ke sticky note kamu. Sticky note-nya nanti ditempel ke depan. Yang sudah selesai silakan ditempel ke depan. Satu kertasnya. Yang sudah, tidak usah berpikir panjang ya. Yang kamu, misalkan kamu hari ini dapat pengetahuan apa atau kesulitan apa. Yang sudah langsung ditempel, dan setelah ini kita masih ada satu kuis ya. Kuis yaitu tentang perubahan iklim. Nanti Ibu akan ajak kalian mengerjakan kuis. Pilih emoticon mana ini yang mewakili perasaan kalian hari ini. Kalau nggak bisa maju ke depan, bisa nitip temannya ya, yang kesulitan maju ke depan. Yuk, kalau sudah tempel. Silakan ditempelkan. Yuk, yang sudah, yang mau nitip temannya boleh, kalau sulit keluar ya, ditempel saja refleksinya. Iya, di sini juga boleh, misalkan di sini nggak muat, ya ditempel. Ya, ditempelkan. Silakan. Ditempel ya. Yang rapi nempelnya, yang estetik ya, nempelnya yang estetik. Biar warna-warni, bisa pindah ke sini biar warna-warni. Geser sebentar sini, nggak apa-apa. Yang pink, yang biru-biru, yuk, yang biru-biru. Sini boleh, sini. Nah, ya silakan ditempel refleksi hari ini. Ya, ini ada yang sudah mengerti ya tentang perubahan iklim. Alhamdulillah tidak ada kesulitan. Dan yang dilakukan, yang pembelajarannya itu katanya dengan gambar ya, dengan lebih mudahnya. Oh iya, ini ada saya bacakan ya. Saya sangat senang karena bisa belajar tentang cara-cara menghemat listrik. Ini mendapatkan pemahaman tentang perubahan iklim dan tentang energi terbarukan ya, bagus sekali ini. Silakan ditempel yang belum menempel. Nah, setelah ini persiapan kita mainkan kuis. Sudah siap dengan barcode-nya? Sudah. Ya, barcode-nya disiapkan. Ayo, barcode-nya disiapkan. Oke, barcode-nya disiapkan. Setelah ini perhatikan ke depan karena saya akan membuat kuisnya ya.
Silakan duduk menghadap ke depan dan sudah siap dengan barcode masing-masing. Silakan ditempel yang sudah selesai. Yuk. Kita akan mulai ya, nanti saya bacakan kalau tidak terlihat ya soalnya ya. Pertanyaan pertama, Indonesia mengalami berbagai dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak menentu, banjir, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ini disebabkan karena penggunaan energi fosil yang berlebihan. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa langkah berkelanjutan yang dapat mencegah perubahan iklim? Tadi penyebabnya adalah penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Apakah A, meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor, B, membakar sampah untuk mengurangi penumpukan sampah, C, mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, atau D, membiarkan pembakaran hutan agar lahan cepat dibersihkan? Silakan ditunjukkan jawabannya. Ya, saya scan dari depan sini ya, biar kelihatan semuanya. Itu yang sudah menjawab ada di depan itu. Ya, kalau sudah merah semua berarti sudah menjawab semua. Hari ini yang berangkat 38. Siapa ini dua orang yang belum ya? Baru 36 ini. Diangkat. Punya ini Amanda belum ini? Lah tadi kan belum tuh, Amanda jadi satu nambah. Siapa yang belum? Satu orang. Yang belum siapa ya? Tak lihat ya. Kaisha, di Kaisha. Nah, udah lengkap jawabnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nomor 2 ya. Indonesia mengalami berbagai dampak perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak menentu, banjir ya. Ini pertanyaan kedua. Kemudian karena banyaknya kebakaran. Kemudian banyak yang menggunakan energi terbarukan, menanam pohon serta mengurangi sampah plastik untuk membantu memperlambat perubahan iklim. Dari teks itu dapat disimpulkan bahwa salah satu akar penyebab perubahan iklim apa? Apakah A, penggunaan pupuk organik dalam pertanian, B, penggunaan energi fosil dan pembakaran hutan oleh manusia, C, rendahnya minat baca masyarakat terhadap isu lingkungan, atau D, banyaknya festival budaya yang menggunakan api unggun? Jawabannya diangkat. Saya akan mulai memindai. Yuk, dijawab. Itu kalau sudah ada namamu, Naila Iftihar ya, jawabannya ya. 38 ini harusnya ya, hari ini ya yang berangkat. Ini no, jangan ketutupan tangan tuh sebelah Melodi. Nah, dah 38. Selanjutnya, seorang siswa ingin berkontribusi dalam mencegah perubahan iklim. Ia memiliki akses di lingkungan sekolah dan rumah. Pilihan berikut yang paling mencerminkan sikap tanggung jawab adalah A, membeli air minum dalam kemasan plastik setiap hari, B, mengajak teman-teman membuang sampah ke sungai, C, menyalakan lampu kelas sepanjang hari, atau D, menggunakan botol minum ulang, hemat listrik, dan ikut kegiatan menanam pohon. Saya pindai langsung jawaban kalian, angkat yang tinggi, jangan ketutupan tangan, harus lengkap 38. Hari ini yang berangkat. Ya, saya zoom lagi nih. Fajar Auliaus Kaisha. Ada yang ketutupan? Ya. Siapa yang belum? Ini punya ini no?
Riani, ya, Riani belum. Punya kamu, Nok? Belum, Nok? Ditunjukkan jawaban kamu apa? Ayo dia. Kurang ini, masih ada yang belum. Satu orang. Oh, udah. Sudah, 38. Pertanyaan selanjutnya. Jika pemerintah dan masyarakat tidak segera melakukan langkah pencegahan perubahan iklim, kemungkinan dampak jangka panjang yang terjadi A. Cuaca menjadi lebih sejuk, B. Populasi manusia meningkat pesat akibat iklimnya stabil, C. Krisis air bersih dan terganggunya produksi pangan, atau D. Energi fosil menjadi semakin murah dan melimpah. Dampak jangka panjang yang terjadi kalau kita tidak melakukan pencegahan perubahan iklim itu apa? Diangkat, mulai dari sini saya lihat jawaban kamu. Naila, yuk. Yang belakang. Ya, semuanya yuk dijawab dulu. Risha. Siapa yang belum ya? Kurang 2, tak lihat dulu. Maslahatul Ummah, Desvita, mana Desvita? Desvita. Siapa yang belum? Nashwa. Oke. Pertanyaan selanjutnya terakhir ya. Dalam upaya menekan laju perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya lebih disarankan karena A. Biayanya mahal, B. Menghasilkan energi lebih sedikit, C. Ramah lingkungan, atau D. Membutuhkan lahan yang luas. Silakan diangkat jawaban kalian. Zarka, ketutupan tangan kamu. Zarka. Ya. Tak. Zoom dulu ya. 38 harus menjawab semuanya. Nanti yang belum saya akan cek. Emis, udah? Tak lihat ya siapa yang belum. Naswa ketutupan tangan Naswa. Ya, ketutupan tangan. Desvita. Ya, lengkap. Kita lihat jawabannya ya. Ya, ternyata yang paling tinggi itu poinnya ini yang 3000 ini adalah Aisyah Azahra, Amanda Najwa, Elvarina, Nada, Naila, Nashwa, Nasya, Riani, Sukma, Syifatul, Sakifah, dan Zahrina. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nanti hasilnya ini akan saya rekap lagi ya. Ini adalah yang paling banyak betulnya, berarti menjawab betul ada 4 menjawab betul ya poinnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya sampaikan kepada kalian ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sumber daya alam Indonesia. Jadi bersiap-siap, nanti kalian baca dulu materinya dari pondok ya. Ketika malam sebelum berangkat bisa belajar dulu. Dan pesan saya, kita setelah belajar perubahan iklim tidak hanya belajar secara teori, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengapresiasi kalian yang sudah berjalan kaki ke sekolah. Sudah berjalan kaki semua? Sudah. Maka besok yang perlu dibawa apa? Botol minum. Menanam? Hemat energi listrik. Baik, kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.